Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang dan selamat mendengarkan Ocehan Ryan. Sebenarnya aku agak sedikit lemes sih hari ini. Kenapa? Karena dari pagi aku udah mendapatkan sebuah berita buruk yang telah terjadi di Indonesia ya teman-teman. Semalam sekitar dini hari sih sebenarnya itu aku mendengar suara dentuman yang mungkin sebagian teman-teman juga merasakan ya, tapi sebagian teman-teman lain mungkin nggak merasakan. Dan ternyata pas paginya aku cek, itu ternyata beneran ada suara itu gitu kan. Dan berita ini tuh viral di beberapa berita ya, seperti Twitter, menjadi trending nomor 1 ya kalau nggak salah tadi. Terus juga di status WA, di IG story juga itu banyak yang bercerita tentang ini gitu. Dan ternyata juga ada erupsi dari beberapa gunung di Indonesia, dan itu membuat aku jujur lemes banget dan ya cemas iya. Dan udah pokoknya kita hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan melindungi kita semua yang ada di Indonesia ini dari wabah corona yang semoga cepat berakhir, dan dari bencana alam semoga kita dilindungi lah semua oleh Tuhan. Amin. Tapi ini tetap semangat sih aku buat membuat Ocehan Ryan episode ke-5. Dan kali ini aku akan menelpon salah seorang teman aku. Teman aku ini juga satu fakultas sama aku di psikologi UIN, sama semesternya sama aku, semester akhir juga. Dan teman aku ini pernah bekerja magang ya, istilahnya sih KKL sih kita nyebutnya, kuliah kerja lapangan, sama aku barengan di satu sekolah yang ada di Ciputat, di depan kampus kita sih sebenarnya. Dan kita akan membahas seputar pengalaman yang udah kita dapetin di sana, dan salah satunya kita mendapatkan pengalaman terkait dengan bullying gitu. Jadi semoga bisa bermanfaat. Dan ya udah langsung aja aku telepon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diangkat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabil ya? Iya, Ryan ya? Iya, aku Ryan. Gimana? Apa kabar nih? Selama di rumah aja? Alhamdulillah, baik. Baik ya, alhamdulillah. Gimana kok? Gimana? Udah sebulan? Untungnya aja nggak berjamur sih kayaknya. Masih alhamdulillah. Nggak lumutan. Gak lumutan. Ngapain aja Bil di rumah aja? Di rumah aja, ya udah beres ya kan. Masih revisi. Wah, kayaknya getol nih. Nunggu email balasan dari dosen. Udah. Widih, mantap. Revisian jarak jauh, bimbingan LDR. jarak jauh, LDR. Aduh, oke deh. Jadi makasih ya Bill sebelumnya udah mau join ngobrol-ngobrol nih. Ngoceh sih sebenarnya, ngoceh-ngoceh bareng aku. Iya, sama-sama. Kita bakal ngebahas tentang bullying ya Bill ya. Ya, tentang bullying. Bullying yang ada di sekitar sekolah ya. Berarti anak-anak remaja ya? Iya, seremajaan gitu deh. Sesuai dengan pengalaman yang udah pernah kita lewatin nih, kan kita satu KKL. Iya nih, aduh banyak banget ya kayaknya pengalamannya. Iya nih. Tapi sebelum kita ngoceh-ngoceh, boleh dong kenalan dulu. Siapa sih sebenarnya yang kita telepon? Boleh. Dari apa nih? Dari nama. Terus biasanya dipanggil apa?
Dipanggil sayang nih, jangan-jangan. Eh, Ya boleh Jangan dong. langsung. Silakan. Oke. Namaku Lailiza Sabila, biasa dipanggil Bila. Kebetulan rumahku di Depok, asik. Siapa yang kenal daerah Depok? Boleh. Depok Kita- mana suaranya? Bikin suara sendiri aja ya. Oh iya, ada penontonnya tuh. Iya, nanti di insert ada tepuk tangannya. Oke, terus aku masih mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Jakarta. Mhm. Di semester akhir, teman Ryan, ya nggak Yan? Iya dong, CS kita ya. Ya masih belajar ya, kita masih belajar. Iya, bener banget, masih belajar psikologi. Terus apa? Terus Instagramnya Kegiatan. dong, biar Instagram. Mm-mm. Instagramku @sabilailiza_. @sabilailiza_. Iya, bisa di follow ya teman-teman. Iya, kalau mau kenal lebih jauh nih, siapa tahu ada yang nyangkut gitu kan? Jemuran kan nyangkut. Jemuran nyangkut. Baik. Ya, dah. Nah, oke deh. Terus, tapi sebelum kita ngoceh-ngoceh lagi nih, kan perkenalan udah. Terus aku mau nekanin lagi sih yang bakal kita bahas ini dari perspektif mahasiswa psikologi ya, Bil ya. Jadi Iya. kita belum lulus juga, masih belajar. Kita sama-sama belajar juga, jadi kita bakal lebih banyak diskusi sih sebenarnya. Jadi Iya, nanti jadi kalau ada kalau yang ada- salah, Kalau ada yang salah-salah ya di komen aja ya nanti ya. iya boleh. Pertama mohon dimaafkan, yang kedua mohon untuk dibenarkan, seperti itu. Kita diskusi aja. Iya, Oke. iya. Ya udah, jadi dimulai dari pastinya definisi dari bullying sendiri itu apa sih, Bill? Secara psikologinya yang pernah kamu pelajari. Oke, dari pertama ya, bullying itu kan dia perilaku yang agresif gitu kan. Mm-mm. Perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang untuk yang dilakukan dengan sengaja gitu ya, menyakiti Mm-mm. dalam baik bentuk fisik, verbal ataupun emosionalnya gitu kepada seorang atau kelompok orang lainnya yang merasa lemah gitu fisiknya ataupun mentalnya, sehingga mampu melawan perilaku negatif dan tidak mampu melawan perilaku negatif gitu. Berarti ada kesenjangan ya antara pelaku dan si korban ini, ya pelakunya itu yang memiliki kekuatan gitu ya, Bil ya. Iya, jadi yang membulinya itu merasa bahwa dirinya itu lebih kuat dan yang dibulinya itu dilihatnya lemah gitu. Berarti korbannya itu merasa lemah dan si pelakunya itu merasa superior gitu ya. Lebih gitu ya. Merasa ada powernya. Oke deh. Terus kalau jenis-jenis bullying sendiri yang kamu ketahui ada apa aja nih, Bil? Kalau aku bacanya nih ya, aku kan juga baca-baca lagi gitu ya, kita belajar. Kita belajar lagi. Belajar lagi gitu ya, jenis bullying itu ada 4 jenis. Yang pertama itu fisik. Ya kita tahu kalau fisik itu kan pasti ada bekasnya gitu ya, nampak gitu. Yang dilakukan oleh si pembuli. Terus habis itu verbal dari bicara ataupun celaan gitu ya, hinaan gitu. Terus relasionalnya juga ada kayak, tapi kalau relasional ini nggak begitu nampak, dia kayak cuma menghindar, kayak mengucilkan gitu kan. Terus dan yang terakhirnya itu yang baru-baru nih, cyberbullying. Ada di media-media. Iya, ini ya, ada media-media sosial gitu kan. Oh iya. Pasti. Terus berarti kalau misalnya kita ngomong ke orang lain gitu, kayak kamu gendut deh, kamu pendek deh, kamu ini deh, itu deh, itu termasuk bullying juga kah atau gimana, Bil? Itu kalau misalkan dilihat dari yang yang dibicarain ya. Kalau misalkan kita nggak nanggepinnya positif, mungkin itu kritik atau apa gitu kan. Kalau bullying tuh kayak gimana ya, bener-bener apa sih lo gitu, kayak ada kekerasannya gitu loh, ada
apa ya, bahasa negatifnya gitu, ngerasa kalau misalkan dia tuh lebih 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 tinggi gitu, lebih kuat dibanding yang dikatain gitu. Gimana ya ngomongnya? Berarti ada kelihatan powernya bahwa ya kita tidak bisa melawan gitu ya, Iya. sebagai korbannya gitu ya. Jadi yang dibulinya pun nggak punya alasan untuk mempertahankan ataupun melawan dari yang membuli gitu. Mungkin Kalau misalkan kadang kan kalau misalkan kita dibilang ih gemukan lu, nah kalau misalkan kitanya nanggepinnya bisa kita ngelawan, kita ngomong aja ya kenapa, orang gue makan gitu kan. Ya nggak, kalau kita nggak makan kan kita kurus gitu kan. Iya bener sih. Atau sebagai kritik juga ya, oh iya ya gue gendut ya, oke deh besok gue mulai kurangin deh makannya gitu mungkin ya. Iya bisa kayak gitu. Itu kan ya pendapat orang, bisa juga kan. Kalau misalkan bully itu kayak gimana ya, nyebut nama bapak orang gitu, maksudnya nama orang tua kita gitu ya, terus ataupun anak miskin lu gitu kan, bisa dari kesenjangan sosial kayak gitu. Oke, berarti kuncinya adalah bahwa si pelaku itu memiliki power gitu ya. Iya. Yang membuat si korbannya itu sampai nggak bisa untuk melawan lagi gitu. Iya. Punya kekuatan yang lebih gitu ya. Dan cenderung untuk menjatuhkan ya. Nah ini informasi juga nih, kalau misalkan sebutan untuk pelaku bullying ini disebutnya bully, dan korban yang dibulinya ini adalah victim. Oke, bullied sama victim. Bullied dan victim. Oke. Terus menurut kamu nih Bill, kenapa sih bullying itu bisa terjadi awalnya? Sebab mulanya bullying bisa terjadi pada si korban atau si pelaku. Latar belakangnya berarti ya, kejadian bullying penyebabnya, awal mulanya gitu. Oke, bisa jadi dari lingkup. Kalau misalkan bullying itu kan biasanya terjadi itu, sorry ya ini berisik. wow. Jadi pertama-tama tuh kalau bullying itu kan biasanya terjadi itu di sekolah gitu kan. Oh my god, di sekolah. Nah sekolah itu kan ada guru gitu ya, orang tua di sekolah itu kan guru. Nah biasanya tuh ada iklim sekolah yang kurang kondusif, ataupun dari gurunya yang kurang peduli kepada siswanya, ataupun adanya kesenjangan sosial, diskriminasi antara siswa yang kaya ataupun siswa yang miskin, atau orang tua yang dekat sama guru terus atau yang enggak gitu kan, ada ya kadang guru yang kayak gitu ya. Itu kalau misalkan untuk yang dan juga ada dari keluarga juga gitu ya. Kalau dari keluarga, yaitu keluarga orang tua yang kurang perhatian kepada anaknya, kurang melihat gimana sih perkembangan anak ini di dalam lingkungan pertemanannya, gimana sosialnya gitu kan, kurang mendukung juga anaknya untuk beraktivitas atau gimana kan, itu juga mempengaruhi anak gitu. Dia jadi nggak percaya diri ataupun melakukan kekerasan yang dilihat sama anak. Nah itu lebih bahaya lagi. Kalau kekerasan orang tua, misalkan orang tua berantem ataupun orang tua ngomong kasar gitu kan, memperlakukan anak juga kasar gitu, itu bisa terekam juga sama anak gitu, yang membuat si anak ini nih jadi agresif gitu perilakunya di luar gitu. Berarti dia melihat ya, mencontoh dari perbuatan orang tuanya yang dia praktikkan gitu di dunia luar gitu ya. Iya, gitu. Terus kamu sendiri pernah nggak sih menemukan siswa kan kamu udah ini ya, kita udah pernah magang di sekolah bareng ya kan? Iya. Kamu pernah nggak sih menemukan seorang siswa yang dibully di sekolahnya? Kalau untuk menangani hal tentang bullyingnya, aku sih kurang mendalam gitu ya, maksudnya belum terlalu satu fokus gitu. Cuman aku ada nih nanganin anak ini, ngerasa dia bisa dikatakan sebagai bullying yang relasional gitu. Jadi sama satu anak
Oke. yang dijauhin gitu ya, dijauhin ataupun lirikan matanya lah, atau kadang-kadang celaannya lah yang membuat si korban ini nih, Mm-mm. Mm-mm. siswa ini jadi nggak percaya diri, terus hubungan antar teman di dalam kelas maupun di sekolahnya itu jadi nggak baik gitu, nggak bagus gitu. Itu aku juga pernah nangani kayak gitu, udah tahu gitu kita nangani. Kalau boleh tahu nih penyebab dari si anaknya mengalami seperti itu apa, Bil? Yang udah pernah kamu cari tahu? Jadi dari ceritanya nih ya, cerita korban, aku melihat ceritain dari cerita korban. Si korban ini bilang kalau awal-awalnya itu dia di kelas 1 ini biasa aja sama temennya ini satu, deket gitu ya malah. Nah, tapi ternyata pas naik ke kelas 2 jenjang selanjutnya, si yang temennya ini berubah sama si Oke. korban. Jadi kayak menghindar, sering mencela gitu, sering mempermalukan dia di dalam kelas, karena kan mereka satu kelas lagi nih, ketemu Oke. lagi di kelas 2-nya. Iya, kayak gitu. Dan dampaknya bagi si korban ini yang Mm-mm. sekarang itu, yang kemarin itu ya, dia jadinya merasa nggak percaya diri di kelas, nggak mau maju, nggak mau berbaur sama teman-teman yang lain. Jadi dia punya teman Mm-mm. kelompokan di berbagai kelas, tapi cuma satu gitu. Jadi dia nggak dekat sama teman-teman di dalam kelasnya gitu. Oke. Berarti yang terjadi itu bully relasi ya? Ya, relasionalnya gitu. Relasional. Aduh, agak sulit. Ya. Relasional. Oke, berarti kayak dikucilkan, terus juga ya pokoknya merasa bahwa si korbannya itu ditinggalkan gitu ya oleh temannya. Itu juga termasuk dalam bully relasional ya? Iya, jadi dia berteman ya sama yang sekarakter sama dia gitu. Bahaya banget sih itu menurut aku kalau misalnya sampai anaknya itu kehilangan rasa percaya dirinya untuk berteman gitu ya. Iya, karena kan masih remaja gitu kan, hubungan sosial kan sangat dibutuhkan gitu ya. Iya, dan itu bisa berdampak pada ya sampai terbawa gitu ya, sampai dia dewasa. Iya, sampai ke depannya nanti. Takutnya kan jadinya nggak baik juga gitu ya. Iya, benar. Nah, jadi sebenarnya complicated ya kalau ngebahas tentang bullying ini. Banyak permasalahannya ya. Iya, benar, complicated banget. Dan ternyata yang kita anggap biasa aja itu ternyata ya bermasalah, sangat bermasalah gitu ya. Iya. Ini kalau misalkan nambahin lagi, kalau Iya, misalkan boleh. ngebully itu dilakuin itu tiap hari gitu, misalkan tiap hari, tiap minggu, terus-terusan gitu dilakuin sama si pelakunya gitu. Terus menerus ya, Iya, jadi kalau continuously. misalkan cuma sekali aja atau gimana, itu mah ya Biasa bercanda gitu ya. Iya. Oke. Berarti ada intensitas waktunya yang cukup lama gitu ya, Bil ya. Iya, dan mengganggu gitu sama si korban. Oke, sampai membuat istilahnya mental breakdown ya. Jadi bikin dia gak percaya diri jadinya. Dampaknya Iya. itu ya. Dampak bagi korbannya itu mulai dari nggak percaya diri, bahkan ada yang sampai berpikiran untuk mengakhiri hidupnya gitu ya, biar iya nggak sih? Ada yang kayak gitu. Sampai ya dengan cara ya udahlah, dengan cara mengakhiri hidup gue terbebas nih dari beban ini gitu ya. Bahkan ada yang trauma juga gitu. Iya, trauma ya? Bener. Ada yang sampai nggak mau sekolah karena takut sama teman-temannya, takut sama anak yang ngebulinya gitu kan, temennya gitu. Iya, benar. Nah, terus itu kan tadi kita udah mention dampak psikologis dari sang korban ya, mulai dari nggak percaya diri, terus takut ke sekolah, terus
takut untuk berteman gitu kan. Mm-mm. Terus kalau dari pelakunya sendiri, ada nggak sih Bill dampak psikologis yang terjadi pada si pelaku bullyingnya ini malah? Ada nggak? Ini kan kalau ini udah kelihatan ya dari perilakunya yang agresif gitu Iya. kan, Mm-mm. hiperaktif gitu, terus ya impulsif gitu kan, kemudian temperamen gitu, sulit banget dia tuh bisa konsentrasi, atensinya keganggu gitu kan. Mm-mm. Ya kemudian mudah banget dia tuh terprovokasi sama orang gitu. Oke. Hmm. Jadi lebih kayak sikap agresifnya dia, terus temperamen, emosionalnya yang nggak bisa dihandle gitu ya Bill ya? Iya, kurang bisa apa ya, mengatur gitu jadinya Kurang bisa dalam diri. mengatur emosinya yang ada dalam dirinya gitu ya? Iya, nah apa, rasa empatinya juga kurang gitu ke sama teman gitu kan. Uh-uh. Ya, jadi dia nggak menunjukkan kalau merasa penyesalan dia atas apa yang dia perbuat gitu kan. Oke, iya sih benar-benar. Hmm, Tapi menurut kamu apakah pelaku bisa sadar gitu atas perbuatan yang dia lakukan? Kayak bisa nggak sih tobat gitu? Dalam kata lainnya bisa nggak sih pelaku bullying itu tobat gitu? kalau misalkan kita tahu nih akibatnya, awalnya kan kita punya dulu ini si pelakunya ini pasti kan ada latar belakangnya yang tadi kita bicarain gitu ya di awal. Entah dari orang tua, entah dari lingkungan teman bermain gitu kan, atau dari sekolah. Nah itu kita lihat lagi latar belakangnya gimana, kenapa dia bisa melakukan bullying gitu. Oke. Misalkan kalau misalkan dari keluarganya yang melakukan kekerasan gitu, yang dia lihat tiap hari gitu, ataupun yang apa ya, bisa juga kan dari TV gitu ya, dari action film-film action gitu kan. Nah itu kalau misalkan kita kurangin atau kita malah bilang, kalau ke orang tua ya kita bilang kenapa bisa kayak gini, ditanya lagi ke orang tuanya. Jadi kita mendidik lagi, apa ya, bukan mendidik ya, memberitahu lagi kepada orang tua kalau perilaku anak ini seperti ini ya dikarenakan orang tuanya yang kayak gini gitu. Kalau misalkan orang tuanya berubah gitu, berubah cara mengasuhnya, cara kalau misalkan berantem ataupun berbuat perilaku kasar itu nggak di depan anak gitu ya, lebih mendidik lah ibaratnya gitu. Itu bisa aja kita ngubahnya kayak gitu, jadi anak ini nggak berperilaku seperti itu gitu. Ataupun kalau misalkan di lingkungannya dia merasa bahwa teman-temannya juga kayak gitu, ya kita apa ya, kayak rubah lingkungan bermainnya gitu. Oke. Rubah intensitas mereka untuk bermain sama teman-temannya mereka yang membawa dampak negatif itu ya. Iya, yang lebih kuat ibaratnya gitu ya. Negatif lah kalau kita sebut ya. Iya, bisa kita arahin ke lingkungan yang ya yang baik gitu kan, yang anak-anaknya pada ya udah di rumah aja mainnya gitu ya. Ataupun yang nggak negatif lah perilakunya. Oke. Berarti sebenarnya pelaku itu juga bisa lah ya untuk tobat gitu. Iya, asal kita tahu ya latar belakangnya dulu. Iya, jadi kita mencari dulu nih sebenarnya awalnya kenapa bisa terjadi, baru kita bisa masuk untuk menanganinya di area itu gitu ya. Iya, gitu. Oke deh. Terus kalau peran guru dan orang tua dalam mencegah perilaku bullying itu apa nih Bill menurut kamu? Kalau untuk peran guru berarti di sekolah ya iklim sekolahnya dibuat segimana mungkin untuk kondusif untuk siswa-siswanya gitu ya, memfasilitasi kegiatan sekolah gitu, belajar mengajar gitu kan. Peduli juga, care kepada siswa, nggak cuman di dalam kelas gitu kan, tapi di saat istirahat ataupun ketika di luar sekolah pun juga ya harus
harus diperhatikan juga gitu ya Oke. mainnya. Kalau untuk orang tua sendiri, ya itu tadi kepeduliannya sama anak, kemudian perhatiannya diberikan gitu. Lebih ke arah perhatian dan kedekatannya gitu ya ke anak Ya, ya kalau dari orang tua. attachment-nya lah ya, Iya, attachment-nya. kelekatannya. Kalau untuk guru ya dampingi terus siswanya gitu ya. Iya. Baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi nggak hanya mengajar udah selesai gitu aja ya, Bil. Iya, kadang kan guru ada yang kayak gitu ya. Iya benar-benar. Dan ini oh iya, iklan sekolahnya juga ya yang harus dibuat positif gitu ya. Iya, peraturan ibaratnya ya, peraturan sekolah yang nggak kaku-kaku banget, yang nggak lemah-lemah banget gitu ya. Mungkin juga bisa diberikan edukasi juga ya ke anak siswa-siswanya. Iya. Terkait dengan bahaya bullying seperti apa gitu ya. Ke siswa, ke guru pun ya diberikan gimana cara penanganannya ataupun cara gimana mendidik anak. Kadang kan saat ini kan eranya tuh beda lagi tuh anak-anak. Iya nggak sih? Iya benar-benar. Nggak sih? Ngerasa Ya, sih. era kita sekolah sama era yang sekarang ini kayaknya beda banget. Iya gitu. beda banget. Anak-anaknya tuh lebih pada berani gitu. Iya benar. Iya. Dulu kita kayak terbatas ya bully secara fisik, ya nggak sih, ngalamin nggak sih kalau kita dulu sekolah. Dan sekarang udah merambah gitu, fisik nggak bisa, ya udah gue bisa berbuat secara online gitu kan, yang mungkin orang-orang nggak tahu. Dan aku pernah ngobrol juga sih sama salah satu temen aku ya tentang bullying ini, katanya malah justru yang di cyberbullying itu dia lebih bisa apa ya, tidak terjangkau gitu loh, Bil. Maksud aku ini, kayak si pelaku bullying ini itu bisa menggunakan nama samaran atau akun yang fake account gitu loh. Iya, fake account. Dengan tujuan hanya untuk membuli si korban ini tanpa ada satupun orang yang tahu gitu siapakah dirinya, kayak gitu. Dan itu lebih berbahaya sih. Iya, jadi kita nggak tahu ya orang itu gimana. Iya, berbahaya bagi si pelaku, berbahaya juga bagi si korban gitu, membawa dampak psikologis yang untuk keduanya gitu. Jadi lebih kayak meneror gitu ya. Iya, bisa dibilang seperti itu sih. Iya. Dan ternyata banyak juga bentuknya. Jadi aduh, agak berisik. Bentar. Oke, lanjut lagi. Jadi bully zaman sekarang, bully zaman now itu nggak cuma sekata-kataan, apa ya istilahnya, saling mengejek, saling menghina gitu secara verbal. Tapi ternyata bisa juga loh dalam tanda kutip apa ya istilahnya, memeras. Jadi misalnya gini, Bil, si pelaku itu membuli si korban dengan cara memeras si korban. Memeras dalam artian memeras uang ya, memeras uang. Kayak misalnya si pelakunya ini meminta isiin GoPay atau isiin dompet digitalnya dia, seperti itu kepada si korban. Dan itu ternyata juga masuk ke dalam bully gitu. Takut juga ya, serem juga ya. Aku juga baru tahu sih, baru dapat diskusi waktu kemarin sama teman aku ini. Apalagi ya, kita akan membahas apa lagi nih, Bil? Ayo apa? Kayaknya sih udah cukup ya tadi, kalau definisi udah disebutin, terus latar belakangnya juga udah, terus dampak psikologis dari pelaku dan korban juga udah, penanganannya udah, terus terakhir deh, aku mau nanya, adakah pesan-pesan kamu untuk teman ocehan Ryan yang mendengarkan ini, Cila, agar selalu aware terhadap perilaku bullying ini, biar ya mencegah atau ya aware gitu deh. Oke.
untuk siapa nih, teman-teman ya, Mm-mm. buat teman ocehan Ryan. Ya, Mm-mm. kan kita tuh kan sebagai manusia emang merasa sih ya, merasa kurang puas, pasti iya gitu ya. Mm-mm. Merasa mau lebih gitu. Tapi coba deh kita lihat lagi, oh kita udah dikasih ini nih sama Allah, udah diciptain ini. Mm-mm. Benar. Kita kan ya sebagai manusia kan ada kekurangan, ada pun kelebihan gitu ya. Mm-mm. Setuju. Kalaupun kita merasa lebih, ya udah gitu, jangan jangan dibesar-besarin gitu. Karena ketika kita melihat itu kelebihan di diri kita, tapi ada juga kekurangan di diri kita gitu. Benar. Yang mungkin kekurangan kita itu dimiliki sama orang lain. Jadi ya cobalah untuk bersyukur ibaratnya, Iya. menerima gitu ya, menerima keadaan, dan jangan melihat orang itu dari kekurangannya gitu. Karena kalau misalkan kita melihat dari kekurangannya terus ya nggak nyampe-nyampe. Iya, benar-benar. Ya. Jadi jangan memakai kelebihan kamu untuk menjatuhkan orang lain, Nah itu. gitu ya. Jangan Iya. juga melihat orang lain itu hanya dari kekurangannya aja, Kekurangannya. gitu kan. Iya. Iya, benar-benar. Setuju sama kamu nih. Eh, Jadi gitu teman-teman, pembahasan bully kita hari ini, pembahasan bully tentang bullying maksudnya pada kesempatan kali ini, ocehan Ryan kali ini. Kayaknya udah cukup sih Bill, itu aja yang kita bahas ya. Oke. Kurang dan lebihnya bisa didiskusikan nanti, kalau ada yang mau ditanyain boleh banget, langsung aja tulis di kolom komentar. Kayak ala-ala YouTuber gitu kan. Oke deh. Oke. Terima kasih banyak ya Bill udah mau Ya, join, sama-sama. membagikan ilmunya. Semoga bisa bermanfaat bagi kamu sendiri, juga bagi teman-teman Ocehan Ryan yang mendengarkan ini pastinya. Amin. Amin. Ya udah, sehat-sehat ya Bill, stay safe dan tetap di rumah aja. Oke, sama Ryan. Iya, oke deh. Ya udah, aku tutup ya Bill. Ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.